Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram yang kita ambil adalah Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa adkhalahu fasiha jannati. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab ini sampai di hadis yang kedua, ya. Jadi dikarenakan kawan-kawan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kebanyakan sudah sering mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, jadi pembacaan kitab ini lebih cocoknya sebagai murojaah, ya, mudzakarah kembali, ya, mengingat faidah-faidah dan membaca kembali hadis-hadis Rasulullah SAW yang kadang mungkin kita lupa, ya, dikarenakan kesibukan kita. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah oleh kalian kepada siapa yang ada di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada siapa yang ada di atas kalian, karena yang demikian itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian." Disebutkan di naskah ana muttafaqun alaih, di tempat antum sama. Yang kita ketahui dari pembahasan atau syarah-syarah para ulama, juga kita cek juga bahwa dengan lafaz seperti ini lafaz Imam Muslim saja, ya. Jadi Imam Bukhari tidak mengeluarkan lafaz seperti ini. Ya, tidak mengeluarkan lafaz seperti ini. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara bersamaan adalah idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi bil mali wal khalqi fanzur ila man huwa asfala min, ya. Apabila salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang diberikan kelebihan atas dirinya pada, ya, fil mali wal khalq, pada harta ataupun pada penciptaan, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang ada di bawahnya. Ya, ini yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, yang muttafaqun alaih. Adapun yang tadi kita baca itu adalah lafaz dari Imam Muslim, ya. Imam Bukhari tidak mengeluarkan dengan redaksi seperti itu. Wallahu a'lam. Salam. Baik. Jadi ingin mengingatkan kembali, jika kita membaca suatu buku, berada di dalam suatu bab, maka ketika berlalu hadis-hadis, kita selalu memunasabahkan, ya, hadis tersebut dengan judul bab, ya. Di sini tentang adab, ya, bab yang pertama dari Kitabul Jami' tentang adab. Maka di sini kita ingatkan kembali supaya kita beradab dengan adab yang disebutkan di sini, ya.
supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tepat pembahasannya, arahnya terarah kepada keinginan dari penulis, ya. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Berkata para ulama, kebanyakan ulama, ya jumhurul ulama, itu pada perkara dunia, ya, karena dalam perkara dunia, ya dikuatkan juga dengan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq. Ya. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ini kaitannya dengan perkara dunia. Jika kita melihat ada orang lain yang lebih dari kita dalam urusan harta, dalam urusan asal penciptaan, ya, dalam urusan kekuatan, kesehatan, perkara dunia yang lain, maka hendaknya kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita, ya, bukan untuk kita bersombong, akan tetapi supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang pada hakikatnya begitu banyak. Pada hakikatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak. Karena di dalam kehidupan Allah menciptakan manusia berbeda-beda, ya, tidak sama kondisinya. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan bagaimana kami berikan keutamaan sebagian di atas sebagian yang lain. Ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, dari keadilan, ya, dari ilmunya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, tidak sama semuanya. Dan itu ketentuan dari sisi Allah. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat dari Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan penghidupan mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Yang menunjukkan bahwa perbedaan itu ada di tengah makhluk. Ya. Dan ketika seorang melihat ada orang yang berada di atasnya dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, dalam perkara-perkara dunia, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang ada di bawahnya. Ini akan memudahkan seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika dia melihat ada orang yang lebih memiliki harta dari dirinya, maka dia melihat bahwa ada orang yang lebih sulit daripada dirinya, sehingga dia lebih mudah bersyukur kepada Allah. Dia melihat ada orang yang diberikan berbagai nikmat dari kenikmatan dunia, dia melihat, ya, bahwa ada orang lain yang lebih sulit keadaannya dibanding dia. Ya. Itu menurut kebanyakan para ulama, jumhur ulama, bahwa melihat pada perkara dunia, melihat ke bawah pada perkara dunia. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa dalam perkara agama juga melihat ke bawah, karena ilahnya adalah supaya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahnya supaya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melihat dirinya dari kadar agama yang dia miliki, kemudian dia melihat dirinya terasa kurang dari perkara-perkara agamanya, terkadang muncul sikap atau perasaan kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada perasaan sebagian orang, saya tidak diberikan kecerdasan, saya tidak diberikan kekuatan hafalan, saya tidak diberikan ini dan itu yang memudahkan saya untuk menuntut ilmu.
Ini terkadang menghilangkan kesyukuran. Ya, tidak hadir di dalam dirinya kesyukuran. Ya. Ketika itu hendaknya dia melihat ke arah bawah, walaupun dalam perkara agama. Ya. Misalnya dia belum lancar berbahasa Arab, ya dia lihat kepada sebagian kaum muslimin yang tergerak saja tidak hatinya untuk belajar bahasa Arab. Ya. Ini bukan maksudnya menghambat seorang dalam menuntut ilmu, bukan. Tapi babnya bab bersyukur kepada Allah. Ya. Dia mengenal sunnah, dia bersyukur. Ya, banyak manusia yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal tauhid, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu banyak orang yang mengikrarkan bahwa Tuhan mereka tiga. Ya. Yang menyembah sapi bahkan ada, yang takut kepada pepohonan. Ya, seorang bersyukur kepada Allah. Ini karunia yang lebih besar dibandingkan perkara-perkara dunia. Apabila kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang sifatnya zahir, maka ketika mendapat nikmat-nikmat yang sifatnya batin ini harusnya lebih bersyukur kepada Allah. Seorang mampu salat subuh berjamaah, seorang mampu duduk di majelis ilmu, seorang mampu membaca Al-Quran, ini harus lebih disyukuri dibandingkan kenikmatan-kenikmatan zahir. Ya. Karena ya, sebagaimana sering diulang-ulang, ya, puncak kenikmatan bagi seorang manusia adalah pada perkara-perkara batinnya. Perkara-perkara batinnya, bukan perkara-perkara zahirnya. Ya. Bukan pada banyaknya dia makan, bukan banyaknya dia berhubungan dengan lawan jenis, bukan dengan banyaknya hartanya, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Akan tetapi pada qalbunya, ya, pada kalbunya ketika dia tenang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kebahagiaan, dan itu lebih pantas dan lebih harus disyukuri. Ya, karena Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Ya, adapun perkara agama, taufik, ya, yang sifatnya hidayah, itu hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Oleh karenanya seorang itu dia bersyukur kepada Allah, benar-benar bersyukur. Ya, benar-benar bersyukur. Jangan dia bersombong dengan apa-apa yang ada pada dirinya dari ilmu agama, dari hidayah. Itu kan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kan tapi Allah yang membuat kalian mencintai keimanan. Allah yang menghiasi keimanan tersebut di hati-hati kalian. Ya, bukan karena kitanya hebat. Ya, bukan. Oleh karenanya harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan dari hadis ini adalah bagaimana seorang itu bisa bersyukur. Ya. Bukan dengan banyak sedikitnya harta, tapi bagaimana keadaan qalbu. Ya. Dia bersyukur atau tidak dengan apa-apa yang Allah berikan untuknya. Ya. Lebih bagus lagi kalau dia selalu husnudzon kepada Allah. Ya. Tidaklah Allah menahan, tidaklah Allah memberi, melainkan itu untuk kebaikannya. Karena terkadang Allah tutup pintu-pintu yang ingin kita buka itu supaya kita tidak salah melangkah. Jalan-jalan yang kita inginkan itu ditutup supaya kita tidak tersesat dalam safar kita menuju negeri akhirat. Ya, minimal tidak lama muter-muter di tempat yang salah. Ya, tahu banyak orang yang diberi harta justru menjadi sebab kebinasaannya, diberi ketenaran justru menjadi fitnah baginya, diberikan rupa jisim yang bagus, diberikan kesehatan justru menjadi fitnah untuknya dan orang lain. Ya, seharusnya seorang dia selalu husnudzon kepada Allah. Selama dia bertakwa, maka akhir dan kesudahan urusannya insyaallah taala baik. Ya, insyaallah taala baik. Jadi seorang muslim dan muslimah hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah, terlebih lagi pada perkara-perkara yang sifatnya
berkaitan dengan perkara agama. Ya, dia bersyukur kepada Allah, dia menjadi hamba yang bersyukur. Dan di antara caranya disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini dengan melihat kepada orang yang ada di bawahnya. Ya, sekali lagi untuk dia bersyukur, bukan untuk bersombong. Ya, apabila orang terkena musibah, terkena perkara yang tidak mengenakan, maka dia melihat perkara tersebut dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a sahibal bala", barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah kemudian dia berkata, dia berdoa, "Alhamdulillahilladzi afani mimman talaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dzalikal bala." Ya, barang siapa yang melihat orang tertimpa musibah kemudian dia berzikir, berdoa kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya afiyah dari apa-apa yang menimpamu, ya, dan yang telah memberikan keutamaan kepada saya di atas kebanyakan makhluk yang dia ciptakan dengan sebenar-benar keutamaan. Kalau seorang berdoa seperti ini, maka kata Rasulullah SAW, dia akan dijaga dari musibah yang dia lihat tadi. Ya. Oleh karenanya penting ya kita biasakan zikir seperti itu. Bahkan pada perkara-perkara yang kecil, kita naik kendaraan, ada orang yang kecelakaan, maka ucapkan zikir tadi. Ucapkan zikir tadi. Ya, puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu diiringi dengan kondisi hati yang seperti itu juga. Menyadari sepenuhnya bahwa dia terhindar dari kemadaratan, dia mendapatkan keafiahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia sandarkan nikmat kepada dirinya sendiri. Ya. Ya, terkadang orang sudah berucap doa ini akan tapi masih dia sandarkan, wah, dia kecelakaan karena kurang lihai nyupirnya. Kalau saya alhamdulillah bisa, nyetirnya jago, SIM-nya nggak nembak. Ya, nah ini namanya bertentangan apa yang ada dia ucapkan dari doa dan zikir dengan keadaan hatinya. Ya. Walaupun judulnya alhamdulillah, tapi tetap dia sanjung dirinya. Dia sandarkan dirinya lebih hebat. Oh alhamdulillah saya nggak begini, soalnya saya begini dan begitu. Ya, jadi tetap dari perkara-perkara yang kecil kita ingatkan diri kita, dan zikir ini juga untuk mengingatkan kita ya. Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini untuk mengingatkan kita supaya memuji Allah Subhanahu wa taala ya ketika melihat perkara-perkara yang merupakan bala bagi sebagian orang. Ya, jadi hadis yang pertama ini yang kita baca di siang hari ini itu mengajarkan kita supaya bersyukur, dan di antara caranya adalah dengan melihat orang yang ada di bawah kita. Terkadang kita sudah tahu hadisnya bagaimana kita diperintah untuk bersyukur, namun kita tidak membantu saudara kita untuk melihat ke bawah. Ya, kita pamer-pamerkan. Ya, kita paksa saudara kita melihat ke atas. Ya, dipasang di status-status bagaimana kemewahannya, bagaimana perkara yang dia miliki. Ya, dipasang status jalan-jalannya, dipasang status bagaimana barang-barangnya yang mahal. Ya, ini namanya tidak membantu saudaranya untuk melihat ke bawah. Ya. Rasulullah SAW perintah kita untuk melihat ke bawah, kita paksa saudara kita lihat ke atas. Ya. Kita paksa saudara kita lihat ke atas. Ini perkara yang harusnya banyak kita introspeksi diri di situ. Ya. Kadang nggak sadar ya, nggak sadar. Baik itu perkaranya duniawi ataupun berkaitan dengan agama. Ya. Seorang
memaksa melihat saudaranya atau membuat saudaranya melihat ke atas, ya, membuat saudaranya melihat ke atas. Ya, di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ada husnul ta'lim dari Rasulullah SAW, bagaimana baiknya pengajaran Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan sesuatu, yang menganjurkan sesuatu, beliau menyebutkan juga ilahnya, sebabnya. Ya, di sini beliau memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, ilahnya supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun asalnya dalam syariat, ya, ketika datang perintah dan larangan, nggak mesti kita tahu hikmah dan ilahnya, nggak mesti. Ya. Karena banyak-banyak juga kita nggak tahu. Kan tapi ketika diajarkan itu menambahkan tumanina, ketenangan, ya, ketenangan di dalam hati, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Allah, meminta supaya diperlihatkan kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul awalam tu'min, tidakkah kamu beriman? Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saja saya beriman, akan tapi supaya menambah ketenangan di dalam hatiku, di dalam qalbuku. Ya, jadi ini di antara baiknya pengajaran Rasulullah SAW ketika memerintah sesuatu itu menyebutkan ilahnya. Ya, ini penting juga kalau kita mengarahkan seseorang, kita mengajari anak dan istri, atau mengajari anak-anak di sekolah misalnya, kita sebutkan ilah dari perintah dan larangan kita. Ya, jangan sekedar jangan begini, atau jangan lakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu, tanpa disebutkan sebab-sebabnya. Ya, dikarenakan menyebutkan sebab, ya, dan menyebutkan ilah, itu akan membuat seorang itu lebih kokoh ketika dia menerima perintah dan larangan. Allahu a'lam. Baik. Hadis berikutnya wa anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, ya, bisa dibaca juga dengan kasrah sinnya, anin Nawas bin Sam'an, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, semoga Allah meridhai keduanya, karena ayahnya Sim'an bin Khalid juga sahabat disebutkan oleh para ulama. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, kebaikan dan dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albir husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Wal ism ma haka fi sadrik wa karihta an yatalli'a 'alaiha an-nas. An yatalli'a 'alaiha an-nas. 'Alaihi an-nas, afwan. Akhrajahu Muslim. Ya, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, dan dosa adalah apa-apa yang berat di dadamu, yang mengganjal di dadamu, dan engkau benci apabila manusia melihat perkara tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Nah, di sini kebiasaan para sahabat, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama mereka, dan mereka bertanya untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan, untuk berpegang dengan perkara-perkara tadi. Ya, adapun kebanyakan manusia di masa ini bertanya untuk dibentur-benturkan saja pendapat, ya. Terkadang tidak diamalkan juga. Allahumma musta'an. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Beliau berkata, albir husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Ya, kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Ya. Sebagian orang ingin mengkaburkan agama kaum muslimin. Mereka mengatakan, nggak apa-apa kita nggak beramal, ya. Yang penting baik saja akhlaknya. Ya, ini hadisnya buktinya albir husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang terpuji. Ya, dalam hadis yang lain
Dikeluarkan Imam Abu Dawud dari Abu Darda, ya, dari istrinya yang meriwayatkan hadis, Ummu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih berat di timbangan seorang mukmin dibandingkan akhlak yang terpuji. Ya. Ya sudah, kalau gitu kita yang penting akhlaknya baik saja. Enggak sholat enggak apa-apa, enggak puasa enggak apa-apa, enggak bertauhid enggak apa-apa, bahkan yang penting akhlaknya baik saja. Ya. Nah, itu Abu Darda, ya, hadis dari Abu Darda tadi diriwayatkan oleh Ummu Darda, ya. Insyaallah ya, suami istri. Kalau yang banyak meriwayatkan hadis itu Ummu Darda yang shaghir, karena ada dua Ummu Darda. Ada yang kabir, ada yang shaghir, ya. Jadi yang kabir itu yang awal istri beliau, kemudian setelahnya yang shaghir yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ini Masya Allah ya, rumah tangganya penuh dengan ilmu. Pernah Ummu Darda bilang ke suaminya, "Engkau pernah melamar saya untuk menjadi istrimu. Maka sekarang di dunia, maka saya ingin melamarmu untuk menjadi suamiku di akhirat." Masya Allah ya, Masya Allah. Lalu kata Abu Darda, "Kalau begitu sepeninggalku kamu jangan menikah lagi," katanya Abu Darda. Ya. Ini diambil hukum oleh sebagian ulama bahwa seorang wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Ya. Bersama suaminya yang terakhir, walaupun ulama yang lain berpendapat bahwa nanti diberikan pilihan apabila si wanita punya beberapa suami. Itu yang datang setelah Abu Darda meninggal ada Muawiyah. Raja loh. Tapi tetap ditolak, Insya Allah. Kalau sekarang udah gimana tuh? Yang datang raja, good looking, good reckoning, sudah. Had. Ya. Ya, Ummu Darda. Ya. Ini kita agak nyimpang nih. Ya. Tadi, oh ya. Jadi mereka mengatakan tidak apa-apa, tidak sholat, tidak zakat, bahkan tidak bertauhid, yang penting akhlaknya saja baik. Ya, buktinya hadis ini, yang penting akhlaknya baik. Ya, maka kita jawab akhlak yang baik itu secara umum. Ya, baik akhlak kita kepada Allah dan kepada makhluk. Ya, akhlak kita kepada Allah dan kepada makhluk. Bukanlah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan segalanya. Ya, segala nikmat yang tercurah kepada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hidup kita tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika datang perintah dan larangan, itu pun untuk kebaikan kita juga, lalu kita tidak melaksanakan perintah dan larangan tadi. Ya. Maka akhlak yang sangat jelek, ya. Akhlak yang sangat jelek seperti itu. Ya, kita dikasih harta, sejumlah harta oleh orang lain, diberi terus. Ya, kalau kita orang yang waras, pasti kita ingin suatu saat membalas kebaikan orang tadi. Ya, bagaimana caranya kita balas kebaikannya? Ya, kalau dia memerintah, minta tolong, pasti kita datangkan apa yang dia minta. Jazakallahu khair. Ya. Lalu ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang luar biasa nikmatnya. Ya, bahkan bighair istihqaq, kita enggak berhak untuk mendapatkan nikmat, kita dikasih nikmat. Bukan kita diberikan nikmat karena kita taat, bukan. Kita rajin sholat, bisa baca Al-Quran, sering taklim, baru dikasih nikmat, enggak. Dari kecil kita dikasih nikmat. Ya. Bahkan dari perut ibu kita, semasa kita di perut ibu kita, Allah kasih nikmat. Ya kan? Berkembang terus, terjaga pertumbuhannya, diberikan gizi-gizi yang dibutuhkan oleh janin. Kan itu Allah penjagaannya. Ya, bukan karena kita rajin sholat. Orang tua kita nggak ngapa-ngapain. Ya, ibu paling banter ya cuman makan minum yang sehat, istirahat, kan gitu aja. Bapak apalagi nengokin doang paling.
Ya nggak ada bagiannya gitu. Benar-benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah dan larangan, lalu kita berat melakukannya. Kita enggan melakukannya, ini bukan akhlak yang terpuji. Ya. Akhlak yang terpuji itu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semangat, dengan bergembira. Iya. Kita malas-malesan sholat aja udah akhlak yang jelek. Kita mengeluh terus puasa di bulan Ramadan itu akhlak yang jelek. Iya. Itu akhlak yang jelek. Iya. Jadi kita katakan kepada orang yang ingin mengkaburkan pemikiran kaum muslimin bahwa yang dimaksud dalam hadis-hadis yang datang dengan lafaz-lafaz seperti ini adalah dia umum bagaimana akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan albirru husnul khuluq. Ya, kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Berkata Syekh Nusaimin, ya, di antara para ulama ya mendefinisikan husnul khuluq dengan badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Ya, 3 perkara. Yang pertama adalah mencurahkan kedermawanan, ya, kemanfaatan dari diri, ya, apa yang dia bisa dia berikan kepada orang yang diarahkan husnul khuluq tadi. Kemudian seorang menahan gangguan, ya, dia tidak mengganggu orang lain, dan yang terakhir adalah seorang dia berwajah berseri-seri ketika dia menjumpai orang lain. Ya, ini husnul khuluq. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan orang yang paling berhak diarahkan akhlak yang paling baik ini adalah seorang ibu. Ya, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya man haqqun nas bi husni suhbati, Rasulullah SAW berkata ummuk, ya, ummuk. Ketika ditanya man abar, ummak, ya. Siapa manusia yang paling berhak untuk saya arahkan pergaulan baik? Yang paling berhak dengan pergaulan baik saya, yang pertama ibumu. Kemudian siapa? Dia jawab ibumu lagi. Kemudian siapa? Dia jawab ibumu lagi. Ya, 3 kali dijawab ibu, menunjukkan keutamaan. Bukan ibunya ada 3, bukan. Ya. Jadi ibumu 3 kali baru ayahmu. Ini menunjukkan bahwa yang paling baik kita arahkan pergaulan baik itu orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, kemudian istri, anak-anak kita. Ini yang harus kita arahkan perbuatan baik kita. Ya. Jangan seorang itu baik ketika bersama kawan-kawannya, sama teman-temannya, ketika masuk rumah bertemu istrinya dia bengis, ya, ya. Pasang kuda-kuda berantem terus pokoknya. Siap adu argumen terus, ya, siap untuk saling melontar kata-kata terus. Enggak, ya. Ditahan lisannya dari mengganggu, dia berikan kemanfaatannya sebisanya, dia berwajah berseri-seri kepada orang tuanya, kepada anak dan istrinya. Ya, jangan terbalik gitu. Kepada orang lain dia luar biasa baiknya, jika di tengah keluarganya kayak masuk ring tinju, udah siap-siap aja, udah selalu waspada, siap mengelak dan langsung membalas kalau dapat gangguan. Kemudian sebagian ulama yang lain, kata Syekh Nusaimin, mendefinisikan husnul khuluq adalah dengan engkau bermuamalah kepada manusia dengan apa-apa yang engkau itu senang apabila engkau diarahkan muamalah seperti itu. Ya, jadi ketika kita senang untuk diajak bicara dengan lemah lembut, maka kita juga bicara kepada manusia dengan lemah lembut. Ya, ketika kita ingin dimaafkan ketika melakukan kesalahan, maka manusia pun juga senang untuk dimaafkan ketika mereka melakukan kesalahan. Ya. Jadi ini lebih mencakup, ya, definisi yang kedua. Dan kadar kebaikan akhlak ini sedikit banyak atau justru sangat ditentukan oleh keimanan seseorang. Ya, dengan definisi yang tadi Rasulullah SAW
itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Baik, ini udah ada. Oke, dilanjutin sedikit atau difokus? Ingat lagi. Jadi itu husnul khuluq. Kemudian wal isim dosa adalah apa yang mengganjal, yang meresahkan, yang membuat berat di dalam qalbumu, di dalam dadamu. Ya, ini Rasulullah SAW berkata ke Nawas bin Sam'an atau Sim'an yang merupakan sahabat, bukan untuk semua orang, ya, bukan untuk semua orang. Jadi untuk orang yang beriman, ya, untuk orang yang beriman, ya, karena sebagian orang itu melakukan dosa dan kemaksiatan, hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tenang. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dalam surat Fatir. Ya, apakah jadi kita cukupkan dulu aja, insyaallah taala. Kita sambung di pertemuan berikutnya dari hadis Nawas bin Sam'an ini. Anak kasih bihada, apabila ada soal dan dimudahkan untuk dijawab, dipersilakan. Kalau nggak ada kita tutup dan bersiap sholat asar insyaallah. Ada soal? Yang tadi itu kita mengarahkan orang untuk melihat ke bawah, cuma kan ada suatu kesempatan itu kita mencatatkan seorang itu bisa seperti sahabat tadi itu yang menjelaskan untuk sedekah. Bagaimana? Kalau untuk mentasji, ya, memotivasi seorang, nggak masalah, ya, nggak masalah seorang misalnya dia berinfak supaya terlihat orang, supaya orang lain juga ikut berinfak, ini nggak apa, ini kembali ke permasalahan niat, ya, permasalahan niat, ya. Asalnya memang seorang menyembunyikan sebisa mungkin ibadah-ibadah dan amalannya, tapi ada ibadah-ibadah dan amalan-amalan itu yang memang harus tampak, ya, memang harus tampak. Ya, begitu juga kadang butuh juga seorang mentasji, ya, membuat orang lain termotivasi. Ini nggak masalah, bahkan dia mendapat keutamaan, ya. Mandala ala khairin, ya, hadits yang kita hafal itu, dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tapi yang perlu sekali dijaga adalah niat. Jangan sampai terkotori, jangan sampai tercampur, karena syaitan pintar sekali. Ya, untuk membuat manusia itu terbolak-balik niatnya, ya. Allahu a'lam, itu harus dijaga terus. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Naktafi bihadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.